mengenang kehidupan putra daerah terbaiknya ini setiap tahun, yaitu pada setiap hari Jumat terakhir bulan Syawal umat Islam di Kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021. Menggelar peringatan Hail Syekh Nawawi, putra kelahiran tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi di Kampung Tanara, Serang, Banten ini memiliki nama lengkap Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani Al-Jawi dari pasangan Kiai Umar bin Arabi, seorang pejabat penghulu agama dan Zubaedah. Sejak kecil ia, yang adalah anak pertama dari 7 bersaudara, dikenal sebagai anak yang cerdas, otaknya dengan mudah menyerap pelajaran yang telah diberikan ayahnya sejak ia umur 5 tahun. Pertanyaan-pertanyaan kritisnya sering membuat takjub sang ayah. Ayah Syekh Nawawi Banten mengajar sendiri putra-putranya Nawawi, Tamim, dan Ahmad dengan pengetahuan dasar dalam tauhid, fikih, bahasa Arab, dan tafsir. Ketiga putra tersebut kemudian melanjutkan pelajarannya kepada Kiai Sahal masih di daerah Banten. Setelah itu mereka melanjutkan belajar di Purwakarta kepada Kiai Yusuf, seorang kiai terkenal pada masa itu. Dalam usia muda yaitu 15 tahun, Syekh Nawawi Banten telah berkesempatan menunaikan ibadah haji. Usai berhaji, kehidupan intelektual di Mekah sangat menarik hatinya sehingga ia memutuskan untuk tinggal di Mekah beberapa lama menimba ilmu dari para ulama di sana. Dan pada waktu itulah ia seperti tenggelam dalam kenikmatan ilmu. Di sana Syekh Nawawi Banten belajar kepada para gurunya yang mumpuni, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Gonim Bima, Syekh Yusuf Samulaweni, Syekh Abdul Hamid Digistari, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Yusuf bin Arsad Al-Banjari, Saehah Fatimah binti Abdus Somad Al-Palingbani. Dari sekian banyak gurunya, disebutkan yang paling berpengaruh dalam membentuk dirinya adalah Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Batawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Lewat ketiga syekh inilah karakternya terbentuk. Disebutkan pula kepada kedua gurunya yang lain, yaitu Syekh Muhammad Khotib Hambali dan Sayyid Syekh Ahmad Zaini Dahlan, memiliki peranan besar dalam mengubah alam pikirannya. Syekh Abdul Satari Adahlawi menceritakan, Syekh Nawawi Banten masa belajarnya di Mekah, Madinah, Mesir, dan Sam terkenal sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juhud, tawadu, rendah hati, suka menolong orang miskin, menjenguk orang-orang sakit, mengantarkan jenazah, dan bertindak tegas dalam kebenaran. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, ia pun pulang ke Banten berbekal hasanah keilmuan. Ia dengan cepat mendapatkan simpati masyarakat. Kedatangannya membuat pesantren yang dibina ayahnya. Ayahnya membeludak didatangi para santri dari berbagai pelosok. Tapi Syekh Nawawi muda juga menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan dari pemerintah Hindia Belanda di tanah airnya. Ia melihat itu semua lantaran kebodohan yang masih menyelimuti umat. Ini keramaian ini dalam rangka memperingati Haul Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara dan lahirnya kampung ini pada zaman Belanda. Beliau menyebarkan Islam di Nusantara ini dan akhirnya hijrah di Jazirah Arab dan sekarang Saudi Arabia. Dan sekarang ini banyak pengunjung peziarah datang di sini tanpa undangan panitia, tanpa undangan kepala desa, tanpa undangan siapapun. Ini alhasil dari karomah Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Dengan sendirinya para peziarah datang di bumi kelahirannya pada hari ini. Berapa kitab Pak yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini Pak? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara, konon katanya penjelasan para ulama yang terdahulu 111 kitab, ada yang 114 kitab, dan saya pernah mengumpulkan yang ini ada di Masjid Agung Tanara 36 baru 36 kitab, dan juga sekarang saya mendapatkan kitab terbaru terbitan tahun 2020 yaitu kitab Misbahud Dulam. Ini asli karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Misbahud Dulam adalah karya Syekh Nawawi yang
mengupas tentang tasawuf, yaitu Syarah Hikam, disyarahi lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi. Ini kitabnya Misbahud Dulam. Nah, inilah penjelasan dari saya. Inilah penjelasan dari saya selaku warga Tanara, DKM Masjid Agung Tanara. Kiranya cukup dari saya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga gelora jihadnya pun berkobar. Ia pun berkeliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah dan karuan saja Belanda membatasi gerak-geriknya hingga ia dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan ia sempat dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang tersisa yang beberapa tahun sebelumnya mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda, yaitu tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Namun hati Syekh Nawawi Banten seakan telah menyatu dengan kota Mekah. Setelah beberapa saat lamanya sempat kembali ke Bantenan, ia pun memutuskan berangkat lagi ke Mekah sesuai dengan cita-citanya untuk bermukim dan menetap di sana. Di Mekah ia melanjutkan pelajarannya kepada para gurunya. Bukan hanya di Mekah, ia juga pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama di sana, di antaranya Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali. Bahkan kemudian ia pun melanjutkan perburuan keilmuannya hingga sampai Mesir dan Sam atau Suriah sekarang. Namanya mulai termasyhur saat ia menetap di Siib Ahli Mekah. Ia mengajar di halaman rumahnya. Pada mulanya muridnya cuma puluhan, tapi kian lama jumlahnya kian banyak. Mereka adalah para pelajar yang berasal dari berbagai negeri, maka ia dikenalah ia ulama yang piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Banten semakin dikenal saat ia ditunjuk sebagai pengganti Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Sejak itulah ia dikenal dengan nama resmi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dari Tanara Serang, Banten, Fahroji, kontributor Berita 7 melaporkan.